semua, panjang umur, badan sehat, duit banyak, masuk surga. Amin. Panjang umur, badan sehat, duit banyak, masuk surga. Amin. Nabi terpulih, Nabi Muhammad SAW. Ini unsur anasir-anasir kebaikan udah kumpul semua. Yang hadir orang baik-baik juga lagi. Ini kira-kira orang baik semua bakal dia nih. Insya Allah sambil ketawa-ketawa gimana? Kira-kira yang hadir orang baik semua bakal dia nih. Abang segini banyak kok brengsek semua ini. Brengsek semua itu sih, kayak orang baik, insya Allah ya. Apalagi paling mudah itu husnuzon kalau kita belum kenal, Pak. Saya kan belum kenal sama bapak Osmon segini nih. Saya nggak tahu. Jadi enak banget kalau saya ditanya dia orang baik semua, enak banget, gampang. Gitu. Mungkin yang perlu mujahadah sedikit, yang tahu ada kesalahan-kesalahan di antara kita, begitu. Baik, udah sana gue tahu masih begitu kadang-kadang tuh. Hilangin pakai gitu. Umat Nabi Muhammad kesempatan masuk surganya besar. Ya, kesempatan masuk surganya besar. Nabi pengen semua umatnya ke surga, jangan nyangsang. Jangan ada yang nyangkut satu, Nabi kagak mau. Nabi pengen banget begitu. Nah kalau bisa kita, insya Allah semuanya orang baik. Ada satu kisah, Pak. Jadi manjang nih, apa ya, kita santai aja nih Mas. Ini mah bukannya talim Pak, ini mah diskusi, kita mudzakarah aja, sharing aja ini mah. Saya pernah dapat satu kisah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, besannya Habib Umar bin Habib. Beliau ini orang yang suka mengunjungi berbagai negara, dan kalau datang ke satu tempat nyari di sini orang soleh siapa. Kalau bisa itu jadi kebiasaan kita kan, kita kalau kemana-mana misalnya bapak-bapak nih ada tender pergi ke Sumatera, nyampe hanya orang sono, ini saya punya urusan duniawi tapi saya mau tahu orang soleh di sini siapa, orang soleh yang dikenal kesolehannya di sini siapa orang yang khusyuk, yang soleh, yang ma'ruf bisolah, yang orang-orang tahu nih orang soleh siapa. Oh ada sesepuh pulang orang soleh, samperin minta doa. Itu ulama-ulama punya kebiasaan kalau datang ke tempat-tempat baru begitu. Jadi tempat mana aja berpijak, di situ pasti ada orang solehnya. Itu pelajaran kedua tuh, paling kaget yang inti-inti nih. Saya kalau ada undangan ke Bangka, ke Kalimantan, kemana Sumatera gitu, saya tanya sama panitia di sini orang soleh siapa? Oh ada yang sesepuh di sini, boleh datang. Nyempetin minta doa, pulang. Habis itu kita mau ceramah mau ngapain. Nah Habib Ali Al-Jufri pernah datang kalau nggak salah ke Chechnya. Itu negara bagian Uni Soviet. Ya, Muslim sekarang nih presidennya, Masya Allah nih presidennya sekarang nih. Emang Masya Allah presidennya undang ulama, bikin seminar, Masya Allah banget nih. Nah datang ke situ, nanya di sini di satu kota gitu,
Siapa orang soleh di sini? Oh, ada Syekh Fulan di Chechnya. Sampai ketemu minta doa, orang udah sepuh banget, ada fotonya. Habis minta doa selesai, nanya lagi. Jazakumullah khair ya Syekh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya dapat barokah bla bla. Ya Syekh, saya mau tanya, di kota ini yang antum tahu orang soleh siapa lagi? Apa kata beliau? Setahu saya, di kota ini semua orang penghuninya orang soleh, setahu saya. Setahu saya penghuni kota ini, masyarakat sini semuanya orang soleh. Jadi kalau ente mau datang sama siapapun ente bisa, di sini semua orang soleh. Saking bersihnya hatinya itu orang. Orang kalau bersih pak hatinya dapat kucuran cahaya dari Allah terus-terusan. Jadi ngelihat orang baik aja udah. Ngelihat orang baik aja. Kan ada yang bawaannya, tahu dia itu. Yang begitu aja katanya, yang udah ketakar sama gua. Ya lagi mungkin ada yang itu kan ya. Bawaannya kayaknya ke surga susah banget udah kayaknya. Makanya dalam riwayat dikatakan manggala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa orang yang punya pandangan, punya keyakinan, orang udah rusak semua orang, itu dia paling belangsak tuh katanya. Dia yang paling sengsara justru. Berapa ngeremehin orang? Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Kata Nabi dalam hadis, sudah cukup modal buat orang itu dibilang orang jelek, nggak usah ngerjain macam-macam dosa. Punya satu kesalahan ini, kalau kita melakukan kesalahan ini, maka kita udah bisa dibilang orang buruk. Apa itu? Ngeremehin muslim. Ngeremehin orang muslim. Jadi kita biar punya hati baik udah care semuanya. Tapi kalau kita tahu dia ahli maksiat gimana? Mungkin dia ntar meninggalnya husnul khotimah kali ditobat. Kita nggak tahu malam-malam dia nangis kali. Kita nggak tahu dia sedih kali hatinya, siapa yang tahu? Gitu ya Pak ya. Jadi ini kepanjangan. Pertama kita belum doa ini. Jadi tadi yang pertama harinya hari baik. Tempatnya tempat baik. Peringatannya acara yang baik. Yang hadir orang-orang baik. Kira-kira kalau doa diijabah apa enggak mau Allah? Makanya kalau pengen bahagia sering-sering hadir acara kayak begini Pak, banyak doa diijabah sama Allah. Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta enggak banyak-banyak sama Allah daripada. Nih, kita minta sama Allah, ya Allah, kita minta. Kalau diturutin tuh banyak banget kalau kita minta ya. Minta yang simpelnya, globalnya, yang penting kita minta ya Rabb yang Maha mendengar kami di acara yang baik ini. Kita semuanya minta buat anak-anak cucu kita, buat kita semua panjang umur, badan sehat, duit banyak, masuk surga. Amin ya Rabbal. Cukup gak itu kira-kira? Panjang umur, badan sehat, duit banyak, masuk. Kurang apa kira-kira Bu? Nggak ada yang kurang. Mau udah girang, asal mama girang gak aman dunia udah ya. Alhamdulillah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah yang maha tahu hajat kita, yang maha tahu kepengenan kita, mudah-mudahan Allah kasih kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, ini hari kita mau tanya nih, kira-kira girang apa enggak ini hari? Ini masuk bulan Maulid, pada girang apa pada sedih kira-kira? Girang aja apa girang banget? Hah? Masuk bulan Maulid girang itu kalau boleh ditanya girangnya kenapa kira-kira? Alhamdulillah dodol saya laku bulan Maulid. Kenapa girang bulan Maulid? Ya Allah, gimana nggak girang saya? Kita jadi tambah kenal sama Rasulullah. Soalnya Maulid di mana-mana. Saya kan malas baca buku sejarah Nabi saya. Jadi kalau saya dengar Maulid itu mendengar ceramah, oh Nabi Muhammad, masya Allah ya, tambah cinta. Bahkan mungkin sesekali netes tuh sedih gitu, dengar kisah Nabi, rindu, baca sholawat salam sampai gemeter, gimana kagak seneng. Dan
Aura itu jarang ada di bulan lain. Bisa ada, cuma paling mudah itu di bulan Maulid. Kalau ibarat Ramadan, girang gak datang bulan Ramadan? Girang. Kenapa girang? Timun suri saya laku banyak nih, alhamdulillah. Saya girang nih, soalnya saya kalau bulan lain susah banget baca Quran. Kalau Ramadan tuh gak tahu, gampang aja, mungkin karena setan pada dicancang-cancangin kali ya. Jadi baca Quran agak gampang. Terawih, mudah, sholat. Jarang-jarang saya sholat seharian sampai 20 rakaat semalam. Itu yang bikin saya girang. Belum lagi ada Lailatul Qadar. Belum lagi nikmat banget itu sahur, nikmat banget nungguin puasa, kumpul keluarga. Itu girang. Nah sekarang girang itu hukumnya apa hadirin? Udah tahu belum? Girang itu tergantung apa yang digirangin. Ada girang yang baik, berpahala, yang kalau mau dirinci sih panjang ya, cuma globalnya nih. Ada girang yang ada pahalanya, ada girang yang ada dosanya. Di Al-Quran ada ayat yang Allah bilang Allah kagak suka sama orang-orang yang senang bahagia girang. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan girang, jangan senang, jangan gembira. Allah kagak demen sama orang-orang yang gembira. Kalau baca ayat sepotong doang begini Pak. Wah berarti kita nggak boleh girang Pak. Nah begitu kalau ngaji sepotong doang. Itu ayat Allah ceritakan lagi, Allah cerita tentang Qarun. Qarun dinasehatin sama ulama-ulama pada masa itu. Qarun, lu ibaratnya kalau sekarang ini lagi banyak, dulu lagi banyak apa crazy rich ya. Wah, ya ini mobil saya 20 miliar, ya ini rumah saya ini 150 miliar, gitu misalnya. Terus dia euforia dengan itu. Ini kan girang yang sifatnya materialistis, duniawi. Nah itu yang la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Menggirangin dunia berlebihan Allah nggak demen. Tapi kalau girang ada juga girang yang Allah suruh kita. Allah suruh kita girang. Dalam ayat yang tadi saya bawain itu sering kita dengar sebenarnya ayat ini kalau bulan Maulid. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, wahai Rasul, sampaikan kepada umat, bilang sama umat kamu. Nah, kita sekarang lagi mendengar nih amanat dari Rasulullah yang datangnya dari Allah lewat Al-Quran. Falyafrahu, suruh umat kamu pada girang, berbahagialah, senanglah kalian. Menggirangin apa? Bifadlillah wa birahmatihi, anugerah dan rahmat Allah. Kalau mau girang, giranglah atas anugerah yang Allah kasih buat kalian. Giranglah atas rahmat yang Allah kasih buat kalian. Fabidzalika falyafrahu, suruh pada girang sama anugerah Allah. Girang. Makanya kita diajarin sama ulama-ulama kita kalau datang bulan Ramadan kita sambut. Marhaban ya syahr Ramadan. Suka begitu kan di sini tuh. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr qiyam. Itu kita disuruh, kita nyambut, ngungkapin, ya Allah saya girang, saya sambut. Ibarat tamu datang ke rumah kita, ada yang kita girang sama yang kita lagi girang kan beda. Kalau kita girang, marhaban, ahlan, wasahlan, ya Allah, selamat datang, masuk. Apa aja kita ini. Tapi kalau yang kita agak girang, dia lagi bayar. Atau kita bilang gitu kagak ada. Malas kita nyambutnya. Nah, gimana kita nyambut anugerah Allah, Bapak Ibu sekalian? Anugerah Allah itu banyak. Ramadan itu anugerah Allah apa bukan? Anugerah Allah, fadlillah. Sholat 5 waktu. Kita kira-kira nih Bapak Ibu sekalian, kalau ngedengar suara adzan, kita lagi duduk
Tahu-tahu dengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana itu ekspresi kita kira-kira? Girang apa girang? Bagaimana itu girangnya kira-kira? Hah? Ada yang girang, ada juga yang kagak. Udah azan lagi banget ya, masa baru-baru. Jadi bukan disambut pakai disambut pakai RD gitu. Udah azan. Aduh, azan sholat. Begitu ada yang begitu, Pak. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, sekaligus mantunya Rasulullah SAW, itu kalau ngedengar suara adzan, disambut setiap dengar suara adzan, marhaban bil qailina ajla. Ketika adzan saut-sautan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan lagi. Selamat datang wahai para pengumandang adzan. Kalian ini orang-orang yang ideal, yang adil, yang lempeng, cakep banget. Marhaban bis salati wa ahlan. Selamat datang, sholat kau bagian daripada hidupku. Ahlan itu kan ahlin kan ahlun itu keluarga. Kita kalau ada tamu ke rumah kita nyebutnya apa? Ahlan wa sahlan. Apa artinya? Ahlan itu keluarga. Selamat datang, lu keluarga yang enak di sini. Lu mau makan apa ambil yang enak. Jangan kayak orang lain. Sahlan gampang, nggak ada yang susah di sini udah. Ahlan wa sahlan. Nah ini sholat kita sebut ahlan. Begitu ngedengar adzan, marhaban bil qailina adla, marhaban bis salati wa ahlan. Selamat datang wahai para pengumandang adzan, kalian orang adil, hebat. Wahai sholat, engkau adalah bagian dalam hidupku, kayak keluarga yang berarti kau adalah bagian daripada hidupku. Ahlan ahlan wahai sholat. Bahkan ada riwayat, barang siapa yang mendengar adzan baca marhaban bil tadi itu bil qailina adla atau bil qail adla, itu langsung ditulis pahalanya alfu alfi hasanah, 1.000.000 pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban bil qail adla, marhaban bis 1.000.000 pahala. 1.000.000. Di zaman, kalau di dalam hadis atau dalam riwayat nyebut angka 1.000.000 tuh alfu alf, 1.000 kali 1.000, 1.000.000. Jadi 1.000.000 kalau zaman sekarang miliun, bahasa Arabnya 1.000.000 miliun, bid'ah itu nggak ada di zaman Rasulullah sebenarnya. Yang ada alfu alf, 1.000 kali 1.000. Udah deh. Percaya gak kira-kira kalau kita dengar orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1.000.000 pahala baca marhaban, percaya gak kira-kira? Masih ada yang gelitik di hati, abong gitu ilok, masa ada ngomong gitu doang, pahala tuh gede banget, begitu doang. Marhaban masa sampai 1.000.000 pahalanya. Ada gak kira-kira abong-abongan udah ilok-ilok ada dalam sini? Kadang-kadang setan ngebisikin di kuping kita begitu kadang-kadang ya. Biar kita sama Nabi rada, sama agama rada-rada ya, biar menuhankan logika begitu kira-kira. Ini biar kita gampang nih, gampangnya hadirin. Pernah dengar gak cerita seorang pelacur? Ini di Sahih Bukhari. Seorang pelacur masuk surga gara-gara apa? Gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Ngasih minum anjing, ada anjing lagi kehausan. Dia lihat kesian, ada rahmah di hatinya. Dia buka itu sepatunya, dari riwayat laki-laki, dari riwayat perempuan, ada beberapa riwayat. Dia ngambil ke dalam sumur tuh pakai selopnya, dikasih, sampai hilang haus itu anjing. Nabi bilang itu Allah ganjar dengan si anjing sorga. Sekarang saya tanya, kira-kira secara sekilas bagusan mana ngasih minum anjing sama menyambut adzan? Bagusan mana kira-kira? Baru 1.000.000 sama kecil, 1.000.000. Sorga. Allah di dalam Asmaul Husna ada nama Asy-Syakur, zat yang maha mengapresiasi kalau bahasa kita. Itu di dalam syarahnya Asmaul Husna, Asy-Syakur itu Allah memberikan pahala yang besar atas amal yang kecil. Itu nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Girang nyambut azan, girang nyambut Ramadan, atau apapun amal-amal kita sambut. Besok ngaji kita ini, alhamdulillah ya Allah, ngaji lagi saya nambah ilmu. Ngaji girang. Nah, anugerah dan rahmat Allah banyak. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira girang nggak dengan hadirnya Rasulullah dalam kehidupan kita? Girang. Dan momentum hadirnya Nabi Muhammad bulan Rabi'. Makanya kegirangan itu berkesinambungan, langgeng, lestari. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan makna farah bin Nabi asa alaina yaju. Kita punya rasa girang nyambut Nabi Muhammad, dan insya Allah ini girang langgeng, lestari seterusnya, berkesinambungan, kagak bakal hilang. Girang lagi, girang lagi, girang lagi, girang terus sama Rasulullah. Jadi memperbaharui terus kebahagiaan menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan itu perintah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bilang wahai Rasul kepada umatmu, silahkan berbahagia menyambut anugerah dan rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling besar siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi girang itu Pak, kalau kita dengar adzan baru pahala sejuta. Ini enggak usah, ini ayat Al-Quran. Beb, kira-kira kalau kita girang pahalanya apa Beb ya? Girang nyambut Ramadan, girang nyambut kehadiran Nabi Muhammad, girang nyambut ada majelis baru, ada taklim baru, ada ibadah baru. Apa pahalanya kira-kira? Ini ayat. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Rasa girang menyambut anugerah dan rahmat Allah itu, kata Allah dalam Al-Quran, khairum mimma yajma'un. Itu lebih afdol, lebih utama, lebih baik dari apapun yang manusia biasa kumpulin. Yang biasa kita kumpulin apaan Pak? Duit. Apa lagi? Sertifikat tanah. Apa lagi? Apa lagi Bu? Emas. Banyak banget tuh. Apa yang biasa kita kumpulin? Ada orang yang hobinya ngumpulin barang klasik yang harganya agak murah. Ada orang yang hobinya ngumpulin sport car, supercar, Lamborghini, Bentley, mobil-mobil yang harganya miliar-miliaran. Allah sebut di Al-Quran, rasa bahagia nyambut anugerah dan rahmat Allah di sisi Allah itu lebih besar, lebih utama, lebih baik daripada ratusan sertifikat tanah yang orang punya, miliaran emas, gram, supercar yang banyak, Harley Davidson dan lain sebagainya. Apapun yang orang punya itu kalah di sisi Allah sama rasa bahagia kita nyambut anugerah Allah. Kita punya yang lebih besar daripada itu. Cuma sekarang agak kelihatan Pak. Yang kita mau lihat girang, belum kelihatan efeknya. Nanti hari kiamat, ini saya kasih ilustrasi, tapi ini bohongan, ini ilustrasi. Takrib. Ulama tuh sering memberikan pendekatan, analogi atau ilustrasi, dan saya bikin ilustrasi. Misalnya ada orang nih Pak, orang dia punya, pas mau mati dia wasiat sama ahli warisnya, ntar kalau bapak lu mati nih, tolong selipin cek di dalam kain kafan bapak lu. Berapa Pak kira-kira ceknya? Lo kan banda gua ada 1.000 triliun. Itu 1 triliun lu bagi-bagi deh tuh. 1 triliun buat lu pada sama adik-adik lu. Nah yang 999 triliun itu tolong jadiin cek, masukin ke kain kafan bapak nanti. Siapa? Anaknya Bakti. Ditulis tuh, entah berupa emas, entah berupa apapun. Ini ilustrasi Pak. Ilustrasi itu gak benar, gak nyata, tapi buat kita paham. Misalnya, nanti kalau dikasih cek, nukernya bank di mana, di akhirat gak ada. Begitu hari kiamat bangkit dari kubur, misal dia lihat amal kurang, pahala pas-pasan,
wah gue buat ke surga kurang modal ini bisa. Tapi gue masih punya nih 999 triliun Pak, bukan miliar. Jarang-jarang dengar triliun kalau sekarang ya. Udah hari kiamat bangkit, nyari siapa kira-kira ya yang gue pengen bisa tuker sama dia tuh pahalanya. Bang, abang kan sering maulid bang, sering seneng sama Rasulullah, pahala senengnya sama Nabi Muhammad bang. Saya lihat gede banget, satu kali girang sama Rasulullah aja, udah gede banget. Saya bayarin 999 triliun. Di situ kita baru paham firman Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Itu orang yang punya mohon maaf ya. Kurang kalau segitu mah. Itu kecil segitu. Bapak mau beli pahala sekali girangnya saya sama Nabi Muhammad. Pakai 900 enggak cukup. Jauh Pak. Ya udah gua tambahin dah 9 juta triliun. Enggak mau ya. Karena di hari kiamat itu enggak ada artinya tuh Pak. Tapi satu rasa bahagia sama Rasulullah hari kiamat Pak. Khairum mimma yajma'un. Kalau kayak di hadis nih kita 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan paham Pak ya? Paham apa nih? Ini manggut-manggut paham apa bingung? Nah jadi kita hadir acara Maulid Nabi nih Pak, biar kita ngerti secara filosofis kenapa sih kita bikin maulid, biar kita ngerti memperbaharui kebahagiaan kita akan hadirnya Nabi Muhammad. Dan itu pahalanya kagak main-main, dan itu perintah Allah. Allah memerintahkan secara umum semua anugerah dan rahmat Allah. Apalagi kalau yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terakhir. Kalau ceramah panjang-panjang Pak biasa suka lupa Pak. Tadi Habib ceramah apa di sini? Wah, pokoknya banyak banget itu. Apa? Enggak tahu, pokoknya banyak banget gue lupa itu. Kepanjangan. Sedikit aja. Satu ayat aja itu tadi, satu ayat tuh Pak. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Jadi besok-besok biar semangat. Kalau kita ada acara kayak begini nih biar semangat. Ya, terakhir nih penutup. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dan juga kalau tidak salah di dalam Sunan Abi Dawud. Sebenarnya nggak ada urgensinya saya nyebutin kitab-kitab ini kalau buat orang awam gitu ya. Emang benar-benar kitab di rumah kan kagak gitu. Cuma kadang-kadang suka ada orang yang pengen nanya itu riwayatnya apa. Itu hadis riwayat siapa itu Ustaz? Kira-kira saya apa kagak? Kalau saya sebut riwayat Abi Daud di rumah punya kagak itu kitab? Agak sih cuma kepo doang mau ngapain aja. Cuma kan zaman begitu sekarang ya. Saya ceritain. Ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau dan ayahnya sahabat Nabi. Ayahnya gugur di perang Uhud. Dan beliau termasuk masuk Islam yang awal sebelum Nabi Muhammad hijrah tuh. Di waktu Nabi masih di Mekah, ada orang Madinah yang pergi haji masuk Islam di Aqabah, itu beliau. Orang lama nih. Namanya Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah. Suatu saat saya haus Pak, boleh dulu Pak ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjid Nabawi tentunya ya, masjid yang didirikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas masuk ke masjid, Rasulullah SAW fara'a nukhamatan. Rasulullah melihat nukhamah. Nukhamah itu reak. Apa kalau bahasa Indonesianya? Yang maaf, azakumullah, mohon maaf. Kalau kita mau bludah sampai dalam banget, sampai begitu apa namanya itu Pak? Dahak ya? Dahak. Reak atau dahak ya? Yeah.
yang berlendir itu. Dilihat sama Nabi Muhammad ada reak atau dahak. Di mana tuh reaknya? Di arah kiblat. Jadi di zaman Nabi Muhammad, Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian, masjidnya itu bawahnya masih tanah. Terus atapnya ini masih pakai dahan korma, sebagian terbuka. Jadi cuma berapa sok doang yang tertutup. Dan kagak ada mihrabnya. Mihrab itu tempat imam. Jadi itu di zaman Nabi Muhammad kagak ada. Kalau kata bahasa secara bahasa itu bid'ah secara bahasa. Tapi bukan bid'ah yang buruk. Nabi Muhammad sholat nggak pakai mihrab. Nah itu kan kita bid'ah rame-rame itu mihrab ini. Rasulullah SAW masuk dan di arah kiblat ada buhamah, ada reak. Karena zaman dulu belum ada keramik, zaman dulu belum ada kayak kita sekarang begini. Maka Rasulullah melihat itu, hadisnya cukup panjang, cuma saya langsung ke intinya aja. Nabi Muhammad pada saat itu memegang urjun ibn Ta. Urjun itu kayak batang pohon korma tapi yang lentur, yang bisa begitu-begitu, yang ringan lah dipegangnya. Terus Nabi nggak suka melihat ada reak di dalam masjid. Dibersihin sama Rasulullah. Dibersihin pakai urjun tadi itu. Dikorek-korek begitu, dikubur, ditutup, dimasukin. Terus atasnya Nabi Muhammad pakai minyak wangi. Dipakai parfum sama Rasulullah. Kata para ulama, hadis ini memberikan hadis cuma segitu doang Pak. Cuma Nabi Muhammad ngasih tahu kalian nih kalau lagi sholat mau beludah atau kalau lagi sholat ada makanan nyangkut, kan kadang-kadang begitu kan tuh. Habis makan kita sholat, ada yang nyangkut tuh makanan pas kita lagi baca Al-Fatihah, copot ya sisa makanan itu. Gimana tuh Pak? Kita telan batal sholat kita. Kalau kita keluarin, kan bingung kita itu mau keluarin. Nah, kata Nabi kalau kalian lagi sholat, kalian mau berludah misalnya, atau ngeluarin, kalau kita sekarang ngeluarin makanan atau reak atau apapun, Nabi bilang jangan ke arah kiblat, karena kalian sedang menghadap Allah, sedang menghadap Allah. Ya. Kalaupun harus, maka ke kiri, ke kanan juga jangan. Kanan tuh buat yang baik-baik, buang ke kiri. Malah kalau kita bawa selampe, pakai selampe Pak. Gituin. Kan reak agak najis, udah agak najis, sisa makanan agak najis. Itu pakai selampe, simpen, taruh. Nah ini cuma ada kasus, ada orang buang reak di dalam masjid dan itu mengusik perasaan Nabi Muhammad SAW. Karena masjid ini adalah tempat yang terhormat, tempat yang harus dijaga. Hadisnya sebenarnya itu. Yang pertama itu pelajaran buat kalau kita sholat. Yang kedua, ini juga hadis menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah itu dulu belum ada mihrab. Sudah kita jelasin. Yang ketiga, hadis ini menjadi asal usul atau sumber. Ayo salam ke sini Habib. Hadis ini menjadi landasan atau dasar yang orang-orang kalau di masjid tuh pakai wangi-wangian Pak. Biasanya di masjid tuh ada pengharum ruangan ya Pak ya. Tahu di sini ada nggak pengharum ruangan? Insya Allah ada. Nah, ilmu manjang jadinya kan, begitu. Masjid itu sunnah pakai wangi-wangian. Kalau di zaman dulu ada satu ulama namanya Abu Nu'aim, Al-Imam Abu Nu'aim. Beliau pengarang kitab Hilyatul Auliya. Kalau santri kenal banget itu. Kitab Hilyatul Auliya salah satu rujukan. Nah itu beliau kerjaannya sehari-hari mubakhir Masjid Rasulullah. Beliau itu kalau zaman dulu Pak belum ada pengharum ruangan, belum ada aromaterapi building kayak sekarang. Jadi dulu tuh pakai garu. Cuma garu emang harganya mahal sih, harganya ada sekilo, 1,5 juta, sekilo. Buat dibakar-bakar tuh apa biar wangi.
bakar-bakar duit itu sejuta semua. Ada yang 5 juta, ada yang enak banget tuh garu sampai 5 juta, dan itu sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang itu lumrah. Kalau di kalangan orang-orang Arab itu lumrah. Gua ada garu nih bagus tuh. Saya kemarin dikasih orang garu, garu. Itu kalau kita beli 1,5 juta, 2,5 juta, buat apa? Buat bakar-bakar doang, buat uang. Ini Abu Nu'aim radhiyallahu anhu, kerjanya setiap hari bakarin garu buat masjidnya Rasulullah SAW. Jadi di zaman dulu itu orang kalau masuk masjid Rasulullah wangi. Dan nggak cuma garu, kita boleh apa aja penting wangi gitu ya. Tapi yang saya mau sampaikan bukan itu sebenarnya. Saya tanya, masjid sama Nabi Muhammad muliaan mana kira-kira? Masjid sama Nabi Muhammad muliaan mana kira-kira? Kalau dibahas panjang lagi nih Pak, dasarnya dari panjang lagi. Terima matang aja ya. Nabi Muhammad lebih mulia daripada masjid-masjid. Bahkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah menyatakan, makam Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada Ka'bah, karena di dalamnya ada jasad suci Nabi Muhammad SAW yang ketika beliau diutus seluruh alam dapat rahmat termasuk Ka'bah. Surga dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Malaikat dapat rahmat sebab beliau. Semua kecepretan anugerah Allah sebab beliau. Nah, sebagian ulama melihat hadis ini hadisnya cuma mengharumkan masjid dan seterusnya. Tapi ulama bilang ada yang lebih agung dari masjid, yaitu Rasulullah SAW. Maka dari sini ulama mengajarkan kita, ini ilmu juga buat kita. Nanti ilmu yang sifatnya aplikatif juga biar kita bisa pakai. Nanti kalau ada undangan besok maulid di mana-mana Pak. Dan ini kebiasaan ulama juga. Mereka kalau mau hadir maulid tuh pakai parfum. Kalau misalnya muka rada kusut, cuci pakai sabun muka. Ini kan mau girang, mau menghadirkan suasana nabawi gitu. Ini kita mau ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hadir acara dengan model kayak begitu Pak, itu efeknya beda banget. Efeknya beda. Pakai wudu, kalau bisa Pak masuk masjid, apalagi hadir maulid, biasain pakai wudu. Kecuali ibu-ibu dan maklum. Makanya di sini tempatnya bagus ya, bisa kayak begitu. Nah itu ketika kita betul-betul ta'zimnya itu dengan sungguh-sungguh, itu nanti Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Al jaza' min jinsil amal. Nanti dikasih banyak keajaiban sama Allah dalam kehidupan kita. Menghormati Nabi Muhammad, nanti Allah kasih penghormatan yang baik kepada kita. Nah ini media dan wadah buat kita. Insyaallah mudah-mudahan bulan Maulid Allah Subhanahu wa taala tambahkan di hati kita keimanan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah, ta'zim kepada beliau, rindu kepada beliau, dan juga isyq kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di dunia dan di akhirat. Ya gabatan wa manama, Allah kumpulkan kita dalam mimpi ataupun di luar mimpi. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad zahir dan batin. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita baca Al-Fatihah satu kali lagi. Kita doakan semua orang-orang yang ada hubungan baik sama kita, semua yang terlibat di acara peringatan Maulid Nabi pada pagi menjelang siang ini, ketua DKM dan juga para tokoh masyarakat, para donatur, semua yang bantu pikiran, tenaga, materi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat mereka, dan kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang masih pada hidup, biar Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Yang sudah meninggal Allah ampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan Al-Fatihah ini untuk bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan para pejabat di atas jalan kebenaran. Allah berikan taufik kepada mereka untuk sayang kepada rakyat
rakyatnya. Yang niat buruk kepada Indonesia dan bangsanya Allah jauhkan. Allah Subhanahu wa taala kembalikan keburukan itu kepada dirinya. Dan yang niat baik Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya. Allah berikan kemenangan kepadanya. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kalau ada kata-kata saya kurang baik, yang kurang tepat, atau hal-hal yang tidak berkenan di hati antum, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.